Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Salam rantauan. Halo saudaraku, kembali lagi di channelnya Aksan Hadi ya, vlognya anak rantau, vlognya anak kos di Jakarta. Di video kali ini, sekarang aku lagi sama si Tina. Seperti di judulnya, si Tina lagi kena jamur saudaraku. Dan jamurnya juga jamur yang alhamdulillahnya bukan jamur basah ya, tapi jamur kering, crispy. Jamur crispy. Nah, jadi si Tina itu udah beberapa hari ini kok kelihatannya ada yang ngegrenjel gitu kan waktu disisirin. Nah, kirain kotoran. Nah, ternyata setelah aku lihat, ternyata si Tina itu jamuran saudaraku. Ya, jadi posisi jamurnya tuh di punggungnya dia, dan alhamdulillahnya sih nggak yang parah-parah banget. Nah, tapi bagaimanapun juga yang namanya jamur pada kucing itu cepat sekali menyebarnya saudaraku. Maka dari itu yuk kita obatin si Tina. Nah, obat apa sih yang biasa aku pakai buat ngobatin kucing-kucingku kalau terkena jamur? Tapi sebelumnya saudaraku, bagi yang sudah sering nonton tapi belum subscribe, jangan lupa klik tanda subscribe, like, komentar, dan share channelnya Aksan Hadi, vlognya anak rantau, vlognya anak kos di Jakarta. Ya Tina diobati ya sayang. Ya saudaraku, jadi si Tina itu lihat nih jamurnya, jadi dia bukan jamur basah ya, tapi jamur kering. Nah, untuk pertama kali cara mengobatinya, kalian bisa membersihkan ini atau mengangkat jamur-jamurnya yang seperti ini saudaraku. Bisa memakai air hangat, atau enggak kalian bisa memakai ini apa namanya, minyak VCO atau minyak kelapa itulah saudaraku. Jadi nanti aku bakal bersihkan dulu pakai air hangat, setelah itu baru diobati. Nih, tuh, blur ya. Nah ini. Jadi dia kayak ketombe gitu ya saudaraku, dan bulunya kalau yang dijamur, kalau diangkat gitu langsung brodol. Jadi bulunya ngikut di jamurnya. Tina diam dulu sayang. Tuh. Ini tidak menyakiti kucing ya, karena kalau diambil gini aja udah pada rontok saudaraku. Tuh. Jadi persis kayak ketombe, tapi bulunya nyangkut di si jamur. Tuh. Nah, usahakan saudaraku kalau kalian membersihkan jamurnya, jangan sampai kemana-mana, takutnya nanti jamurnya nyebar ke bagian tubuh yang lain. Jadi lebih fokus ke sini. Gini aja bisa loh Tina, nggak usah dipakai ini ya Tin, nggak usah pakai air hangat ya Tin. Tapi lebihnya pakai air hangat aja ya saudaraku, jadi biar yang masih menempel pada kulitnya si Tina bisa rontok semuanya. Saudaraku, jadi ini udah ada kain bersih ya, udah kalian celupkan sama air hangat. Nah, kalian agak angkat sedikit bagian kulit, lalu lap-lap seperti ini sampai jamur-jamur yang ada di nempel di kulit bisa rontok. Lebih seperti ini ya saudaraku. Kalian bisa ini pakai minyak apa namanya, minyak kelapa itu loh, VCO. Kalau enggak kalian bisa, kalau memang nggak ada kalian bisa pakai air hangat. Usahakan pelan agar tidak menyakiti si kucing. Terus usahakan juga kumpulkan yang ada jamurnya, kalau bisa langsung dibuang ya saudaraku, jadi biar nggak nyebar ke kucing-kucing yang lain. Nih, jadi kayak ketombe ini.
Alhamdulillah ini udah bersih saudaraku. Nah, kalau udah bersih tinggal kita kasih obatnya. Nah ini untuk jamur-jamurnya yang udah rontok saudaraku, kalian bisa buang ya, jangan sampai terkena dengan kucing-kucing yang lain. Jadi alangkah baiknya saudaraku langsung buang aja agar tidak tercampur atau tertular oleh kucing-kucing yang lain. Nih, ini udah bersih ya saudaraku, udah bersih, tinggal diobati. Lihatin ya saudaraku, jadi aku biasa kalau ngasih obat jamur pada kucingku, aku tuh pakai ini Skedi. Aku pakai Skedi, tahu ya Skedi. Mungkin ada beberapa saudaraku yang mau pakai Skedi juga. Memang secara bau Skedi itu menyengat banget ya, tapi bagaimanapun juga kalau aku udah merasa cocok, menyengat apapun kucingku cocok, udah aku tetap pakai Skedi. Jadi dari awal aku pelihara kucing dan kucingku terkena jamur, aku melihara kucing udah hampir 6 tahun ya, jadi aku pakai Skedi. Harganya murah saudaraku, jadi aku dulu waktu di Kalibata itu belinya di bawah flyover Kalibata yang jualan burung-burung itu kalau nggak salah 15.000. Nah kalau di online shop beda harga juga, banyak, ada yang harga 45, ada yang harga 35. Kalian bisa pilih deh ya harga yang termurah. Tapi memang baunya memang kurang sedap saudaraku, cuman kalau aku sih biasa aja sih, menurutku ya namanya obat, nggak ada yang baunya seger kali ya. Kalau menurutku juga kalau baunya lebih menyengat, insya Allah dia lebih cepat buat ngobatin, menyembuhkan penyakit yang ada pada kucing. Ini contohnya kayak jamur. Jadi saudaraku, setelah kalian bersihkan bagian jamur ya, jamur-jamur yang menempel pada kulit sudah terangkat, kalian bersihkan. Tadi kalian bisa keringkan ya. Kalian bisa memakai air hangat atau minyak PCO atau minyak coconut PCO. Aku lupa, nggak tahu alamatnya ya. Aku nggak tahu singkatannya. Virgin oil coconut apa gitu ya, virgin. Nah kalau udah, kalian tinggal semprotkan di bagian yang berjamur. Kalau bisa usahakan merata, dan kalau kalian biar lebih aman lagi, misalkan nih saudaraku, kalau kucing kalian ada jamur di kaki, otomatis mereka bisa menjilati ya. Kalian bisa pakai yang pelindung yang kayak corong itu di leher, aku nggak tahu namanya. Kalian bisa pakai itu, kalian bisa bikin sendiri seperti yang pernah dikasih sama mami kucing itu ya, atau mungkin di bagian apa, jadi biar tidak terjilat. Sebenarnya selama pengalamanku memelihara kucing ini, banyak yang bertanya juga, Bang, kalau Skedi itu terjilat sama kucing aman apa enggak? Menurutku sih nggak ada masalah, kucingku tetap aman, nggak pernah ada keluhan apapun pada kucingku walaupun dia menjilat Skedi. Jadi kita langsung semprot ya saudaraku, mudah-mudahan si Tina cepat sembuh, jamurnya cepat hilang. Enak kok baunya. Enak. Ya saudaraku, jadi misalkan nih ya, tadi udah aku semprot di bagian yang kena jamur. Usahakan sebentar, Rina, jangan Tina madep rono sedek. Nah ini ya saudaraku, untuk ini dibuka dulu, jadi biar langsung kena kulitnya ya saudaraku. Bulu-bulunya dibuka, langsung bisa tuh si Tina jilatin.
Jangan dijilat, biar masuk dulu nih obatnya, Tina. Ya saudaraku, Tina jilatin mulu ini. Ini saudaraku, kalau udah kelihatan ininya apa kulitnya ya, jadi tinggal disemprot saudaraku. Kalau kalian memang nggak suka sama aromanya, nggak mau nempel pada kulit tangan kalian, kalian bisa pakai sarung tangan. Nah habis itu bisa diratakan saudaraku seperti ini. Udah deh sembuh insya Allah ya Tin. Jangan dijilatin, diobatin dulu. Ya saudaraku udah sehat. Ya bisa, jadi posisinya kan ditengkuk di sebelah sini saudaraku, cuman Tina menjilatin sebelah sini. Atau mungkin tadi ada yang kesemprot. Ini nih skedik nih yang biar jelas ya. Jadi untuk skedik anti infeksi kulit, skebis, demodek, kudis, koreng, eksim, gatal-gatal. Nah saudaraku, untuk skedik ini juga bisa untuk mengobati luka pada kucing, borok, koreng. Semprot aja sama ini. Yang jelas untuk ininya dibersihkan dulu ya, lukanya dibersihkan dulu, dibersihkan sampai bersih, baru disemprot pakai ini. Kalian bisa pakai alkohol kalau bersihkan, kalau enggak pakai air hangat juga enggak apa-apa, air bersih sama handuk bersih atau lap bersih. Kalian semprot-semprot, kalian bersihkan lukanya, baru kalian semprot pakai skedik. Insya Allah luka cepat kering saudaraku. Tina udah Tina. Ya saudaraku, jadi karena si Tina tadi kan jilatin terus tuh. Akhirnya aku pakai ini. Duh, dasar kucingku, kucing kampung. Katro, nggak pernah pakai yang macem-macem, jadi bingung dia. Tuh. Iya. Tina, biarin aja di sini buat ini ya. Biar jamurnya cepet kering. Lihatin. Tuh. Nah, kalian bisa pakai ini ya saudaraku, biar lebih aman lagi kalau memang kalian masih ragu kalau si skedik itu kurang bagus atau bagaimana kalau terjilat sama kucing. Kalian bisa pakai ini. Ini apa sih namanya? Yang tahu komentar ya saudaraku. Maaf, saya orang kampung jadi nggak tahu yang macam-macam. Ini yang kemarin dikasih hadiah sama si emaknya kucing ya, pakai ini. Jadi lebih aman saudaraku, dan ini dari kain apa ini nggak tahu ya, pokoknya inilah. Kalian bisa pakai sendiri, bikin sendiri itu dari dari kardus bisa, dari kertas bisa, atau dari kain juga bisa, atau kalau memang Allahu Akbar. Jatuh kameranya. Jadi kalau kalian punya budget, kalian juga bisa belikan. Itu ada kok namanya pelindung itu di pet shop pasti ada. Ya Allah. Tina, cantik Tina pakai itu Tin. Ya. Jadi kan aman saudaraku ya. Dia menjilat sebelah sini nggak bisa, yang di bagian obati karena dia tertutup sama ini. Ayo Lang, jilatan bisa gak? Ayo dijilat Tin, bisa nggak Tin? Ini aman kok saudaraku ya. Jadi memang dia nggak nyekek, insya Allah aman. Nah selanjutnya, kalau udah diobatin seperti ini saudaraku, kalian bisa jemur atau angin-anginkan kucing kalian di teras, atau mungkin kalau kalian pas pagi ada sinar matahari, kalian bisa jemur di bawah sinar matahari jam 9 sampai jam 10 kurang lebih.
nggak perlu lama-lama, cuma 5 menit aja cukup. Ya, saudaraku, karena di Jakarta tuh sekarang lagi, ya semuanya sih ya, apalagi di Pulau Jawa, di Indonesia, terutama di Pulau Jawa tuh lagi dikepung sama banjir. Karena di sini juga mendung, jadi cukup diangin-anginkan. Yang penting tadi bekas semprotannya kering, jadi nggak terjilat sama si kucing. Kalau memang ada sinar matahari, kalian bisa jemur ya saudaraku, antara jam 9 sampai jam 10, kurang lebih 3 menit sampai 5 menit cukup. Dan tujuannya di sini, nah ini kan yang kena ini tadi ya, yang habis diobatin tadi, tujuannya dijemur atau diangin-anginkan biar yang pertama yang bekas diobatin cepet kering bulunya, dan untuk mengurangi kelembapan pada bulu. Karena walaupun kucing kita di dalam, tetap aja kelembapan udara sangat berpengaruh. Karena di musim penghujan ini ya saudaraku, itu salah satu yang menyebabkan terjadinya jamur pada kucing. Ya saudaraku, kalau dirasa cukup, udah mulai kering, usahakan kalian harus memisahkan kucing yang lagi dalam perawatan pengobatan jamur terpisah dengan kucing-kucing yang lain. Karena apa saudaraku? Yang jelas kalau mereka dicampur dengan kucing yang sedang kena jamur, otomatis kucing-kucing yang lain bakal tertular. Maka dari itu usahakan untuk kucing yang terkena jamur terpisah dari teman-teman yang lain, agar yang lain tidak tertular oleh jamur. Ya saudaraku, itu tadi caraku bagaimana mengobati jamur pada kucingku ya. Jadi selama ini aku udah hampir 6 tahun pelihara kucing, menuju 7 tahun deh aku pelihara kucing. Jadi kalau kucingku kena jamur, aku pakai skedik. Terserah sih ya, kalian boleh pakai skedik atau apa, karena selama ini kalau aku pakai ini, kucingku alhamdulillahnya pada cocok. Pernah kejadian juga kucingku itu mengalami jamur basah, jadi yang kayak koreng gitu kan. Itu juga sama cara pengobatannya, cuman untuk yang jamur basah aku nggak memandikan. Kalian bisa pakai skedik atau mungkin produk-produk yang lain yang sekiranya sering kalian pakai saudaraku. Dan ingat, saudaraku, usahakan kucing kalian selalu dalam keadaan kering bulunya. Jangan sampai cuaca yang lagi musim hujan ini menyebabkan bulu-bulu kucing di ruangan terutama menjadi lembab. Kayaknya si Tina stres pakai ini. Jangan tadi lepas ya Tin ya, udah kering juga kok. Oke saudaraku, sekali lagi jangan lupa pakai skedik. Ya aku nggak di endorse nih ya, jadi memang aku rekomendasikan buat yang budgetnya minim seperti aku, obat paling ampuh untuk mengobati kucing jamuran atau kucing korengan, kalian bisa pakai skedik. Oke, terima kasih saudaraku yang udah nonton, meluangkan waktunya buat nonton video ini ya. Sekali lagi buat saudara-saudaraku para rantauers atau para perantau dimanapun kalian berada, tetap menjaga nama baik keluarga, tetap menjaga nama baik negara, dan yang terpenting menjaga nama baik saudara sendiri. Buat saudara-saudaraku yang lagi sakit, cepat sembuh, doa terbaik buat kalian. Buat saudara-saudaraku yang lagi ulang tahun, selamat ulang tahun, doa terbaik juga buat kalian. Terima kasih ya saudaraku atas dukungan channelnya. Gak pamitan, Nina gak pamitan gitu. Oke, terima kasih saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rantauers.